dua kalimat. Sedangkan al-ikhfa hakiki ya'ti fi kalimati au kalimatain. Datang dia fi kalimah dalam satu kalimat. Au kalimatain atau dua kalimat. Kalau idgham harus pada dua kalimat, la ya'ti illa fi kalimatain. Tapi kalau ikhfa bisa satu kalimat, bisa dua kalimat. Idgham yakunul idgham fi ghairi. Yakun ikhfa inda ghairi. Adanya idgham fi ghairihi pada selainnya, pada selain hurufnya. Yakunul ikhfa inda ghairuh. Bisa pada satu kata lah istilahnya ya. Inda ghairi. Gunnah idgham muraqqaqah. Gunnah itu gunnah idgham muraqqaqah. Gunnah ikhfa muraqqaqah. Jadi kalau gunnah pada idgham itu tarkik tipis, tapi kalau gunnah pada ikhfa punten ya. Pak Ustaz, dina slide-nya masih yang tadi yang pertama, yang perbedaan idgham sama ikhfa-nya nggak ada. Oh ya, baik. Sekarang ada? Ada Pak Ustadz. Oh, kalah dikembalikan helanya. Sekarang yang ini tadi, Bu, gunnah. Tadi mah ayaan. Oh, tadi tayanya. Gunnah idgham muraqqaqah, gunnah ikhfa muraqqaqah mukhfah. Jadi gunnah dalam idgham itu tarkik tipis. Kalau gunnah di ikhfa bisa tarkik, bisa tafkhim gitu. Yang qalibu ya kan, itu kan tafkhim. Kalau muraqqaqahnya min syarri itu ya. Nah, di sini Pak. Ya, Pak lagi, Ibu. Boleh balikin lagi dulu. Tatbiq ala hukmul ikhfa misal kaifatul qiraah. Nun sukun ketemu ta. Min tin. Guna mufakhmah ya. Min tin. Nah, kalau kuntum nun sukun ketemu ta itu muraqqaqah. Nun sukun ketemu muraqqaqah, dia harus sinunnya itu harus muraqqaqah. Harus tarkik ya. Inda gunnah muraqqaqah wa kadzalika yalzamu ruju' li wad'i sukun inda nutqi bil gunnah. Gunnah tarkik demikian harus dikembalikan li wad'i sukun kepada tempatnya sukun inda nutqi bil gunnah ketika mengucapkan gunnah. Kuntum ya kan, kuntum ya. Kemudian nutqul harfi bisifati bainal idhar wal idgham. Jadi kan ikhfa itu adalah mengucapkan huruf bisifati bainal idhar wal idgham. Ya, jadi di bawah itu ada, paling bawah ada kata nutqu al harfu bisifati bainal idgham. Jadi ikhfa itu adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham. Ya. Arin aminat tasydid ma baqil gunnah, yang arin itu yang sepi dari tasydid karena dan disertai dengan sisa guna, dia ada gunanya. Wa mura'atun zamanuha, dan kemudian dipelihara durasinya. Wa tafkhimuha, tafkhimnya, wa tarqiqiha, dan tarkiknya. Ya, hati-hati yang yahtarizul qari min tatwil tamtid. Jangan sampai ini ya, sampai salah dalam mengucapannya. Zamanul harakah qabla al-hakim mithlu kuntum, jangan sampai kuntum ya, jangan sampai gitu ya. Atau wa minkum, bacanya minkum. Nah, itu namanya tamtid. Tasfiyatul huruf al-mujawarah min al-ghunnah mithlu kaf. Fi kuntum ya. Jadi jangan tun syukur ketemu ta ya. Kuntum gitu. Anfusakum.
Lanjut ya. Kemudian oke. Untuk yang IFA ada yang ditanyakan, Bu? Enggak ada. Kita masuk ke slide yang Syafarabi. Baik ya, Bu. Jadi IFA, ibu-ibu ada yang tahu kenapa disebut IFA hakiki, Bu? Halo? Halo? Ya, Ustadz. Kenapa disebut IFA hakiki, ada yang tahu? Nggak tahu, Pak Ustadz. Ya, di dalam kitab Mesoro itu bisa dibaca, Ibu. Hakik IFA samar, hakiki sejati. Konit, dengerin. IFA samar, hakiki sejati. Di dalam secara teknologi adalah melafalkan huruf dengan bunyi pertengahan antara izhar dan idgham serta meniadakan tasdid pada huruf-huruf kedua dengan mempertahankan gunnah pada huruf pertama, itu ya. Ma'abaqil gunnah. Nah, jadi katanya kenapa disebut IFA hakiki? Karena sifat nun sukunnya hampir hilang. Sifat nun sukunnya hampir hilang, ya Bu ya. Jadi gini Bu, ketika Ibu mengucapkan nun sukun, ngucapinnya di mana? Ujung lidah kan? Ujung lidah, ngucapin IFA itu ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. An, ya kan? Nah, ketika IFA, ya, ujung lidah Ibu itu enggak ditempelin di pangkal gigi seri atas, tapi hanya didekatkan saja, didekatkan saja. Kemudian setelah didekatkan, disesuaikan dengan makhraj yang di depannya. Kalau misalkan yang depannya makhrajnya adalah makhraj yang tebal, qaf contohnya tin menjadi tebal ya sinunnya. Kalau misalkan tipis, anfusakum itu tipis. Jadi intinya IFA itu suara antara idgham adalah maksudnya ujung lidahnya didekatkan kepada pangkal gigi seri, didekatkan ya. Atau kalaupun ditempelkan tidak ditekan, tidak ditekan. Kalau ditempelkan tidak ditekan, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan dengan cara mensejajarkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas atau tidak menekan ya. Tidak menekan, didekatkan tapi tidak menekan, ditempelkan tapi tidak menekan, maka inilah yang disebut dengan bunyi, menghasilkan bunyi pertengahan antara izhar dan idgham. Ya kan? Antum in min tahtihal anhar IFA juga nanti ada tingkatannya ya. In min tahtihal in kuntum, kalau nun sukun ketemu kaf ya itu bunyinya itu ng in kuntum ya. Kalau bunyinya kok min dalika, tapi kalau kaf in kuntum gitu kan, seperti itu. Tidak menghadapi kaf, tidak begini kuntum, enggak in kuntum ya. Nah, cara mengikhfa seperti itu. Baik, istilah internal sekarang. Menurut huruf pertama dinamakan mukhfa, huruf yang disamarkan, sedangkan huruf kedua dinamakan mukhfa indah, huruf yang menyebabkan